Rumah adalah simbol kesuksesan dan kehancuran kita beserta anggota keluarga. Rumah yang seimbang secara feng shui bisa mendatangkan kesuksesan dan keberuntungan bagi penghuninya. Wih, ideal banget ya. Tapi kenyataannya sekarang masih tinggal sama orang tua atau masih tinggal di pondok mertua indah. Aduh, mana barang-barang orang tua banyak banget lagi nih. Mau dibuang-buangin takut dimarahin. Padahal secara feng shui nggak bagus nih kalau rumah banyak barang-barang. Jadinya rumahnya seperti gudang nih. Nantinya keberuntungannya nggak aktif nih. Aduh, harus gimana lagi? Orang masih rumah mertua, rumah orang tua, nggak bisa ngapa-ngapain dong. Belum lagi nih, di rumah ada keluarga adik, ada keluarga kakak, ada keluarga AA, ada keluarga teteh. Aduh, banyak ponakan lagi. Seru sih, rame. Tapi mau ngedidik anak jadi susah. Supaya anak tidak main game, yang ada anak ikut-ikutan sepupunya pada main game semua. Belum lagi nih, kalau mau masak harus rebutan kompor lagi. Aduh. Ini kelihatannya ada yang nggak beres nih. Kalau secara feng shui, rumah di mana isinya ada beberapa anggota keluarga, pasti ada masalah nih. Jangan-jangan nggak seimbang. Kayaknya kalau tinggal di rumah orang tua atau pondok mertua indah harus cepet-cepet keluar nih. Harus cepet-cepet punya rumah sendiri. Wah, hari gini punya rumah sendiri. Wah, emangnya harga rumah murah? Harga rumah itu nggak masuk akal, apalagi di kota besar, di Indonesia. Harga properti nggak masuk akal nih. Jadi gimana ya? Apakah tetap kita berfokus mencari rumah? Sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Punya rumah sendiri tentunya adalah dambaan bagi kita semua. Dan apalagi khususnya cita-cita para kaum milenial nih. Daripada tinggal di pondok indah mertua atau tinggal di rumah bareng orang tua, nggak enak rasanya ya. Pengennya sih punya rumah sendiri, biar bebas berekspresi, dan juga mau bangun siang, mau berantakan, mau pelihara anjing, kucing, burung, dan lain sebagainya. Mau koleksi barang antik, bebas, nggak ada yang larang-larang. Ataupun juga mau masak yang baunya seperti ikan asin, nggak ada yang ngomel-ngomel. Tapi nih, hari gini harga rumah di mana-mana sangat tinggi. Agaknya membeli rumah dengan ukuran tanah yang besar di pusat kota agak susah nih. Padahal gaji sebenarnya juga lumayan tinggi juga loh. Cuman kenapa ya kebutuhan hidup sehari-hari makin lama makin tinggi juga nih. Jadi pastinya beli rumah ini harus dipaksain nih, kejar-kejaran kalau enggak. Ya, aduh jangan sampai nggak bisa kebeli rumah ya. Mendingan paksa beli rumah dulu deh, meskipun kecil, yang penting punya rumah sendiri. Lagian toh juga di rumah itu isinya untuk para kaum milenial nggak banyak kok. Isinya cuma sepasang suami istri dan anak satu atau anak dua. Rumahnya jangan gede-gede deh. Kalau rumah gede-gede juga pusing ngurusnya, repot. Nah, memang sih budget yang sesuai untuk hari gini, di mana semua harganya mahal, ada rumah tipe 36. Tapi nih, biasanya tipe 36 adalah 4L, alias lo lagi, dan lo lagi. Aduh, pusing kalau gitu dong. Tapi nggak masalah sih sebenarnya, selama kita masih bisa merawat rumah tersebut. Hari gini pembantu kan susah. Kalau rumah gede-gede ngebersihnya juga ribet. Dan feng shui-nya kalau rumahnya jorok, nanti rezekinya bisa bermasalah lagi. Dan saya rasa nih, memang untuk membeli rumah 36 itu sangat baik untuk para generasi milenial. Nah, kira-kira gimana ya? Tipe rumah 36
yang baik secara Feng Shui. Nah, kita mulai ya ngebahas tipe rumah 36 yang baik secara Feng Shui umum dulu ya. Ada beberapa aturan. Yang pertama adalah pintu masuk utama haruslah terbuat dari bahan yang kuat, kokoh, dan stabil. Jangan ringkih, jangan transparan. Yang kedua, WC hanya ada satu aja, jangan banyak-banyak WC. Lalu jangan ada ruang gelap, jangan ada gudang. Karena rumahnya udah kecil, ada gudang. Nanti jadinya rumah gudang lagi. Dan ada lagi nih, dapur itu sebaiknya open kitchen. Karena nggak ada tempat lagi kalau dibuat dapur tertutup. Ada satu aja dapurnya ya. Dan ingat, ini adalah catatan penting. Jangan ada dapur atau WC atau gudang di bagian pojok kiri atau kanan belakang rumah. Aduh, maksudnya gimana nih? Ini ada poin yang penting nih. Jangan ada dapur atau WC atau gudang di pojok kiri atau kanan belakang rumah. Wah. Tipe 36 tanahnya udah kecil. Terus gimana? Kalau belakang pojok kiri, belakang pojok kanan nggak boleh ada dapur, nggak boleh ada gudang, nggak boleh ada WC. Harus gimana ya? Coba mari kita cek. Tapi biasanya rumah 36, pastinya kalian juga tahu, rumah 36 itu nggak bisa banyak ruang. Yang pasti rumah 36 itu ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 dapur terbuka bersama dengan ruang makan, dan 1 ruang tamu merangkap ruang keluarga. Udah cukup, nggak bisa banyak-banyak lagi karena cuma tipe 36. Terus kira-kira gimana denahnya? Kalau pojok belakang kiri dan kanan nggak boleh dapur, nggak boleh ada WC. Yuk kita cek yuk, kira-kira harus gimana ya supaya Feng Shui-nya nggak masalah nih. Coba ya kita cek. Ini adalah denah tipe 36. Aduh, ini di bagian belakangnya ada WC. Tapi ada tamannya sih, dan pintunya double sih. Wah, tapi kayaknya nggak mungkin deh. Sebabnya kamarnya ada 3. Berarti gak bisa nih untuk rumah tipe 36. Ada lagi nih, WC di belakang, kamar di belakang, dapur di tengah belakang. Dapur di tengah belakang sih nggak apa-apa. Cuman WC di pojok kiri belakang. Wah, ini kurang bagus secara Feng Shui. Tapi ada tamannya sih. Wah, masih kurang bagus sih. Nah, apa sih sebabnya kalau ada WC di pojok kiri atau kanan belakang? Kira-kira pengaruhnya apa ya secara Feng Shui? Jadi, kalau ada WC di pojok kiri belakang, nantinya kemakmurannya bisa habis terus nih. Waduh, udah rumah tipe 36, rezekinya habis terus. Kapan dong bisa beli rumah yang gedean? Nggak bakal bisa beli rumah yang lebih gede. Nggak bisa naik kelas di rumahnya segitu-gitu aja nih. Aduh, bahaya nih. Terus gimana dong? Kalau tetap mau punya rumah 36, tapi denahnya bisa seimbang secara Feng Shui. Kita cari lagi ya, kita lihat lagi nih. Ada beberapa denah rumah tipe 36. Wah, ini bagus. Di belakangnya sih masih oke, ada taman di pojok kiri belakang. Tapi di sebelah kanan belakang ada dapur. Waduh, jadi harus gimana? Ini tetap nggak bagus. Pojok kanan belakang ada dapur. Berarti harus dikosongin dong ya pojok kanan belakangnya. Tapi sebentar. Ini ada denah lagi. Di mana pojok kiri belakang ada kamar tidur. Lalu pojok kamar kanan belakang ada taman. Masih oke lah ya. Tapi ini dapurnya langsung ketusuk dari pintu masuk utama rumah. Aduh, makin pusing nih. Nah, jadi harus gimana dong? Sebentar. Ada lagi nih. Ada yang bagus. Adalah di bagian belakang itu semua taman. Nah, ini kelihatannya paling cocok secara Feng Shui. Bagian belakang semuanya taman. Lalu ada ruang tidur, ada dapur, dan ada WC bersama, dan sebelahnya ada ruang tidur lagi. Semua ruang tidur dapat udara, dapat jendela, dapat cahaya. Berarti tidak ada sektor gelap nih, bagus nih. Dan WC juga mendapatkan cahaya dan udara. Nggak bau, jadinya nggak ada penunggunya nih. Oke nih, jadi kesimpulannya rumah 36 bagian belakangnya sebaiknya dibuat taman. Supaya aman, jangan sampai bagian belakang kamu mentokin, dijadikan dapur, WC, atau gudang nih. Nah,
Kalau rumah 36 belakangnya semua taman, semoga ya nggak ada masalah keuangan. Tapi ada lagi sih, kelihatannya pintu itu juga penting pengaruhnya. Pintu adalah simbol mulut rezeki untuk penghuni rumah. Sebaiknya pintunya jangan kekecilan nih. Jadi tipe 36 haruskah memiliki pintu rumah yang double? Yes, benar. Secara Feng Shui akan lebih baik jika memiliki pintu double atau 2 daun pintu, supaya rezekinya besar dan masuknya itu lancar. Nah, tipe 36 tanahnya kecil, masa pintunya double? Diseimbangkan. Apabila lebar depannya terlalu kecil, sebaiknya pintu single tapi besar. Tapi kalau lebar depannya itu 6 atau lebih, sebaiknya pintunya double. Jadi kira-kira apa sih tips penting nih buat para kaum milenial yang mau mencari rumah tipe 36 supaya baik dan seimbang secara Feng Shui? Jangan banyak maunya ya. Dengan tipe 36 nggak bisa macem-macem. Cuman bisa punya 2 kamar tidur, 1 WC, dan 1 open kitchen gabung dengan ruang makan, serta 1 ruang tamu merangkap ruang keluarga. Dan kalau bisa sih, ada ruang terbuka taman di bagian belakang rumah semuanya, supaya feng shui anginnya mengalir dengan baik. Dan pintu masuk kalau mungkin dibuat pintu 2 daun, supaya rezekinya lancar. Dan bahan pintu sebaiknya berbahan solid atau kokoh, kuat, dan stabil. Jangan transparan dan ringkih atau goyang-goyang. Dan ingat juga nih, karena rumahnya kecil, jangan ada gudang. Jadi artinya nggak boleh kebanyakan barang untuk rumah tipe 36 ya. Udah kecil, kemakan gudang, nanti rumahnya jadi gudang deh. Dan artinya keberuntungannya jadi disimpan di gudang alias nggak aktif. Makanya keberuntungannya susah datangnya. Nah, jadi gimana buat kamu para kaum milenial yang mau mencari rumah tipe 36? Apakah kamu punya masalah? Ya, demikianlah tips dari Jenny Feng Shui untuk rumah tipe 36 bagi para kaum milenial yang seimbang secara Feng Shui. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Jenny Feng Shui, Friends for Life.